Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Resi Yulian Pratama Putra. Kali ini kita akan membahas masalah tentang 4 komponen yang ada dalam manajemen layanan TI. Namun untuk kali ini sebenarnya akan kami sampaikan secara berkelompok dengan kelompok saya. Namun karena kita keterbatasan waktu dan keterbatasan tempat untuk bertemu, sehingga kita sepakat untuk menjelaskannya secara mandiri. Namun untuk pengerjaannya kita kerjakan secara bersama-sama. Oke, let's check this out. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah 4 komponen yang ada di dalam manajemen layanan TI, di mana 4 komponen ini merujuk pada ITIL versi keempat. Di sini saya memiliki sebuah materi yang saya kerjakan dengan kelompok saya, yaitu ada Mas Riko, Mas Fari, dan Mas Dendi, di mana kami akan membahas masalah sistem informasi manajemen pada kampus kami, yaitu Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Apa saja sih komponen-komponen MLTI yang ada pada ITIL versi keempat yang ada di SIM Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Oke, pada profil produknya, SIM merupakan sistem informasi manajemen. Dimanapun itu, SIM dalam bahasa teknologi informasi itu merupakan sistem informasi manajemen, yang mana sistem informasi manajemen ini digunakan untuk mengakomodasi keperluan administrasi di lingkungan UNSA, dan sistem ini juga terintegrasi dengan berbagai aplikasi yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan maupun kegiatan administratif lainnya, seperti kegiatan pengupdatean data mahasiswa, kepengurusan KRS mahasiswa, dan penyampaian tagihan kepada mahasiswa, dan lain sebagainya. Nah, pada fitur SIM sendiri, seperti yang saya jelaskan pada deskripsi tadi, itu ada yang namanya sistem informasi manajemen, di mana ada beberapa modul, yaitu modul akademik, modul keuangan akademik, modul keuangan, modul kepegawaian, dan modul perpustakaan. Selain itu ada yang namanya fitur untuk masalah penerimaan mahasiswa baru atau yang biasa kita sebut dengan PMB, di mana fungsi dari fitur PMB ini adalah mengelola proses pendaftaran, seleksi, verifikasi dokumen mahasiswa baru, dan memberikan informasi terkait untuk mempermudah proses penerimaan. Seperti itu. Selain itu ada fitur yang namanya DigiLib. DigiLib ini adalah salah satu modul yang ada di SIM UNUSA. Di DigiLib ini digunakan untuk pengelolaan sumber daya digital seperti e-book, tugas akhir mahasiswa, jurnal elektronik, serta akses informasi secara online. Nah, kali ini kita akan langsung menuju pada 4 komponen dalam manajemen layanan TI yang ada pada SIM UNUSA. Manajemen layanan TI, seperti yang teman-teman ketahui sendiri, itu merupakan pendekatan yang terstruktur dalam mengelola penyediaan layanan TI kepada organisasi dan penggunanya. Di sini karena kita menggunakan SIM UNUSA, pengelola TI-nya adalah manajemen UNUSA, dan penggunanya bisa itu pengguna mahasiswa, dosen, ataupun pegawai-pegawai yang ada di UNUSA. Terdapat 4 komponen kunci yang merupakan diidentifikasi dalam kerangka kerja manajemen layanan TI, terutama dalam standar industri seperti ITIL. Nah, 4 komponen ini itu adalah proses, human, teknologi, dan prosedur. Kita akan bahas lebih lanjut pada diskusi selanjutnya. Nah, pada proses ini merujuk pada langkah-langkah yang diambil dalam menyusun, mengelola, dan menyediakan layanan TI tersebut. Apa saja sih proses yang digunakan dalam sistem informasi manajemen UNUSA? Yang pertama ada pendaftaran mahasiswa, di mana ini mencakup tahapan pendaftaran mahasiswa baru, mulai dari pengumpulan informasi pribadi dan akademik sampai dengan pemberkasan status yang diberikan oleh mahasiswa. Yang kedua ada manajemen data akademik, di mana proses ini mencakup pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan data akademik, termasuk informasi pribadi mahasiswa, data kursus, dan data akademik lainnya. Selanjutnya ada manajemen kegiatan akademik, ini melibatkan proses perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan berbagai kegiatan akademik seperti jadwal kuliah, jadwal ujian, dan penugasan.
seperti yang saya sebutkan tadi, di dalam SIM Unusa itu kita dapat melakukan proses KRS untuk fitur pengguna bagi mahasiswa. Dan ada manajemen perpustakaan dan sumber daya, di mana proses ini mencakup pengelolaan koleksi perpustakaan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada yang namanya fitur Digilib. Itu salah satunya adalah melakukan manajemen perpustakaan dan sumber daya. Namun, untuk Digilib dibatasi untuk penggunaan fitur manajemen sumber daya, karena Digilib hanya digunakan untuk manajemen perpustakaan. Kemudian ada proses pemantauan dan penilaian prestasi mahasiswa. Melalui SIM Unusa, kita juga dapat memantau bagaimana perkembangan mahasiswa sampai dengan prestasi-prestasi apa saja yang sudah pernah diikuti oleh mahasiswa. Selain itu ada manajemen hubungan mahasiswa. Nah, pada SIM Unusa, kita dapat berinteraksi dengan para dosen, terutama dengan dosen pembimbing, di mana kita akan melakukan kegiatan KRS-an. Ketika kita mau melakukan KRS-an, kita dimulai dengan interaksi kepada obrolan chat dengan dengan dosen, sehingga dosen bisa mengetahui perkembangan dari mahasiswanya masing-masing. Dan kita juga mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing kita ketika melakukan KRS. Yang selanjutnya ada manajemen keuangan mahasiswa. Pada SIM, manajemen keuangan mahasiswa ini yang dimaksudkan adalah masalah pembayaran masa perkuliahan. Biasanya ketika mahasiswa menuju ke semester baru, maka akan muncul tagihan yang akan muncul ketika sudah dilakukan proses KRS. Nah, pada SIM akan secara otomatis muncul tagihan mahasiswa sesuai dengan prosedur pada setiap fakultas atau pada setiap jurusan masing-masing. Jumlah tagihan itu juga akan muncul pada setiap jurusan mahasiswa masing-masing. Kemudian ada yang namanya manajemen perubahan. Ini mencakup pengelolaan perubahan dalam sistem informasi akademik, termasuk pembaruan perangkat lunak, perubahan kebijakan, dan peningkatan fungsionalitas sistem. Jadi pada SIM sendiri itu sebenarnya ada fitur yang bisa diakses oleh pihak Unusa, terutama oleh pihak TI, yang mana digunakan untuk melakukan pembaruan, terutama pembaruan perangkat lunak, perubahan kebijakan, dan peningkatan fungsionalitas sistem. Secara langsung, SIM Unusa ini juga digunakan untuk membuat SAP ketika akan terjadi perubahan. Teman-teman tahu kan SAP? SAP adalah Strategic Action Planning. Nah, selanjutnya ada komponen yang namanya human. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, human adalah arti dari orang atau seseorang yang terlibat dalam penyediaan dan penggunaan TI. Di sini kita yang dimaksud adalah ada administrator sistem, ada pengembang perangkat lunak, ada administrator jaringan, ada manajemen dan pemangku kepentingan, dan ada administrator database, dan ada yang namanya pengguna akhir. Nah, administrator sistem sendiri ini bekerja dan bertanggung jawab dalam pengelolaan teknis sistem informasi akademik. Ini adalah orang yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan sistem SIM Unusa. Dan ada yang namanya administrator jaringan. Orang ini adalah orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur jaringan yang mendukung SIM Unusa. Jadi dalam pelaksanaan sistem informasi manajemen Unusa pastinya tidak luput dari infrastruktur yang dibutuhkan, terutama dalam masalah jaringan. Nah, pada bagian jaringan sendiri itu ada yang ada orang khusus yang bertanggung jawab dalam melakukan hal tersebut, mulai dari perencanaan sampai dengan pemeliharaan. Serta ada pengembang perangkat lunak. Nah, pengembang perangkat lunak ini biasanya dimaksud adalah orang-orang yang memiliki kewajiban atau bertanggung jawab dalam melakukan pengembangan ketika terjadi suatu perubahan atau ketika terjadi suatu transformasi. Di sini beda dengan administrator sistem, pengembang perangkat lunak lebih kepada orang-orang yang butuh orang-orang yang melakukan pengembangan sistem tersebut. Sedangkan ketika untuk administrator sistem, mereka lebih kepada
pemeliharaan sistem yang ada di urusan. Jadi tahu bedanya, kalau pengembang itu lebih kepada mereka yang mengembangkan, sedangkan kalau untuk administrator sistemnya lebih kepada pemeliharaannya. Seperti itu. Jadi kita sebagai orang-orang yang berperan dalam BI, kita juga harus mengerti antara perbedaan antara administrator sistem dengan pengembang perangkat lunak. Dan selanjutnya ada yang namanya manajemen dan pemangku kepentingan. Jadi biasanya orang-orang pada manajemen fungsi, manajer fungsi, di mana manajemen institusi pendidikan bersama dengan pemangku kepentingan lain seperti dekan, kepala jurusan, dan komite akademik memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis terkait dengan pengembangan dan penerapan sistem informasi akademik. Jadi untuk masalah pengembangan biasanya kita memerlukan persetujuan dari manajer fungsi. Contoh, misal adalah sebuah pengembangan SIM tagihan UNUSA agar dapat muncul di akhir bulan atau di pertengahan bulan. Nah, ketika ingin melakukan perubahan tersebut, kita sebagai pengembang sistem itu perlu yang namanya persetujuan dari manajemen dan pemangku kepentingan tersebut. Apakah hal ini dapat disetujui ataukah tidak? Apabila disetujui, maka proses pengembangan dapat berlanjut. Dan apabila tidak, maka tidak akan berlanjut. Dan selanjutnya ada yang namanya administrator database, yaitu mereka yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan basis data pada SIM UNUSA. Nah, untuk administrator database ini berbeda juga dengan pengembang perangkat lunak, atau biasa lebih dikenal dengan back-end. Back-end ini mereka yang lebih mengurus dan bertanggung jawab dengan basis data yang ada pada sistem. Mereka sangat mahir dalam melakukan backup ataupun pemantauan kinerja dari basis data tersebut. Dan selanjutnya ada yang namanya pengguna akhir. Pengguna akhir adalah mereka yang menggunakan sistem tersebut sebagai media dalam melakukan kebutuhan mereka. Yang mana pengguna akhir ini meliputi mahasiswa, dosen, staf administrasi, staf pengelola yang dapat melakukan kegiatan seperti pendaftaran, pengelolaan kursus, pelaporan akademik, dan manajemen keuangan. Jadi seperti itu. Sehingga sistem atau SIM UNUSA ini digunakan sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan yang selanjutnya ada komponen yang namanya teknologi. Teknologi ini yang dimaksud adalah penyediaan atau pengelolaan dan menggunakan layanan teknologi informasi termasuk perangkat keras, perangkat lunak, platform, dan alat-alat untuk mendukung operasi AI. Nah, di sini kita jelaskan lebih rinci lagi di mana teknologi yang dibutuhkan dalam komponen SIM UNUSA itu ada server, ada database, ada perangkat lunak aplikasi, ada sistem manajemen konten, ada jaringan, ada perangkat klien, ada sistem keamanan, ada perangkat lunak manajemen BI. Server, kita akan bahas masalah server. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk melakukan pengoperasian pada SIM UNUSA kita memerlukan suatu jaringan. Otomatis ketika kita memerlukan suatu jaringan, kita juga memerlukan yang namanya server, di mana server ini digunakan untuk sebagai wadah di mana kita dapat menyimpan suatu data dan dapat menghubungkan data tersebut dengan perangkat-perangkat yang lain dan diakses melalui jaringan seperti itu. Dan yang kedua adanya database. Database ini merupakan tempat atau wadah juga yang digunakan untuk menyimpan data-data dari kegiatan mahasiswa ataupun dosen ataupun pemangku kepentingan yang lainnya yang digunakan untuk menstimulasikan apa saja data yang ada di SIM UNUSA, serta ada perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi ini dirancang untuk menyediakan fungsionalitas sistem informasi akademik seperti manajemen pendaftaran, manajemen jadwal, manajemen nilai, manajemen keuangan, dan sebagainya. Perangkat lunak aplikasi ini sebenarnya adalah SIM UNUSA itu sendiri. Dan ada yang namanya sistem manajemen konten.
ini digunakan untuk mengelola dan menyediakan akses ke dokumen dan informasi penting lainnya seperti buku panduan akademik, kebijakan institusi, dan informasi administratif. Serta ada yang namanya jaringan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada infrastruktur jaringan yang andal diperlukan untuk menghubungkan semua komponen pada sistem informasi akademik termasuk server, klien, dan perangkat-perangkat lainnya. Jaringan ini terdiri dari kabel fisik, jaringan kabel, router, switch, dan perangkat jaringan lainnya. Dan ada yang namanya perangkat klien. Perangkat klien ini perangkat yang digunakan oleh pengguna akhir, di mana pengguna akhir seperti mahasiswa, dosen itu memerlukan perangkat keras yang digunakan untuk melakukan akses pada sistem usaha seperti PC, laptop, ponsel pintar ataupun lain sebagainya. Dan ada yang namanya sistem keamanan. Sistem keamanan ini merupakan komponen keamanan yang sangat bersifat argenitas ya, yang nanti untuk sekarang ini termasuk firewall, sistem deteksi intrusi, enkripsi data, serta kebijakan dan prosedur keamanan yang diterapkan untuk melindungi data yang sensitif. Karena ketika kita membangun suatu sistem itu kita juga harus memperhatikan tentang data loss. Data loss di sini yang dimaksud adalah kehilangan data. Jangan sampai kita membuat suatu sistem di mana data tersebut dapat hilang secara tiba-tiba. Karena itu kita memerlukan sistem keamanan. Selanjutnya ada yang namanya perangkat lunak manajemen TI. Perangkat lunak manajemen TI ini digunakan untuk mengelola dan memantau infrastruktur TI. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada proses sendiri juga ada yang namanya manajemen layanan TI, di mana itu juga digunakan untuk melakukan pemantauan penggunaan TI. Nah, untuk yang terakhir pada komponen MLTI itu ada yang namanya prosedur. Prosedur ini merujuk pada panduan atau aturan yang mengatur pelaksanaan proses ataupun aktivitas dalam manajemen layanan TI. Jadi ketika ada satu kegiatan itu harus ada yang namanya prosedurnya agar tidak terjadi suatu kekeliruan atau penyimpangan yang terjadi secara sengaja ataupun tidak disengaja. Yang pertama, untuk prosedur ada prosedur manajemen kegiatan akademik. Ini mencakup prosedur untuk perencanaan, penjadwalan, dan pengelolaan kegiatan akademik. Ada manajemen keuangan mahasiswa, ini mengatur prosedur pengelolaan biaya pembayaran kuliah ataupun lainnya. Dan ada yang namanya prosedur manajemen kepegawaian, ini digunakan untuk mengatur masalah kepegawaian lebih tepatnya ya, yang dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Dan ada yang namanya prosedur pendaftaran mahasiswa, yang mana digunakan untuk proses pendaftaran mahasiswa baru. Dan ada yang namanya proses manajemen perpustakaan dan sumber daya. Ini pastinya digunakan untuk masalah pengelolaan perpustakaan dan sumber daya yang ada di usaha, yang digunakan untuk keperluan sistem informasi manajemen pada usaha. Nah, prosedur-prosedur ini biasanya merujuk pada keberadaan modul yang ada di sistem usaha. Jadi ketika kita melakukan pembuatan modul, itu kita juga perlu memiliki suatu panduan, yang mana panduan tersebut digunakan sebagai prosedur atau bagaimana caranya kita menggunakan modul tersebut dengan baik, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam melakukan proses tersebut. Nah, seluruh prosedur ini itu dipastikan pasti ada yang namanya kebijakan keamanan informasi, di mana seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sistem keamanan itu perlu digunakan untuk dan dibuat pada sistem informasi agar tidak terjadi data loss. Kebijakan keamanan informasi ini sendiri mencakup kebijakan dan prosedur untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dalam sistem informasi akademik. Ini termasuk juga aturan akses, pengelolaan kata sandi, enkripsi data, pemantauan keamanan, dan tindakan pencegahan serta respon terhadap insiden keamanan. Nah, secara garis besar kesimpulannya adalah tujuan organisasi itu adalah untuk menciptakan nilai bagi pemangku kepentingannya, dan ini dicapai melalui penyediaan dan konsumsi layanan TI yang pastinya yang baik, bagus, dan memiliki prosedur yang baik serta tidak berkesinambungan dengan kepentingan yang lain.
Jadi kita sebagai orang-orang yang berada pada lingkungan DI should have a good ID service management based on four dimensions. Jadi ketika kita melakukan pelayanan manajemen layanan DI, kita juga harus memperhatikan 4 komponen kunci tersebut. Nah, 4 komponen kunci tersebut ada proses, human, teknologi, dan prosedur, di mana keempat-empatnya ini harus dilaksanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tepat guna dan tepat sasaran, sehingga dapat memunculkan hasil yang baik bagi pengguna dan masyarakat luas. Sekian presentasi dari kami, terutama dari saya karena ini adalah tugas kelompok. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.